naik kelas dari para pelaku UMKM ini sangat penting di era digitalisasi ini bagi kami Komisi B dan menjadi salah satu fokus utama karena sudah jelas bahwa sektor UMKM ini adalah salah satu tulang punggung PAD Provinsi Jawa Timur. Kontribusi pelaku UMKM di PAD Provinsi Jawa Timur ini kalau nggak salah itu mencapai lebih dari 60%, 59% di 2023. Kontribusinya sekitar 60% kepada PAD dan pelakunya itu terakhir saya lihat datanya itu 1,2 atau 1,3 juta di tahun 2023 dan itu harusnya terus bertambah. Salah satu definisi naik kelas itu yang jelas pelaku UMKM harus naik kelas dari segi pribadi, personal maupun pengetahuan itu harus naik kelas itu jelas. Kalau dari segi bisnisnya itu bisa dikatakan naik kelas itu ada 3. Salah satu sektor yang penting di Jawa Timur dan salah satu kontributor terbanyak dalam PAD itu kan sektor UMKM. Jadi kami selalu sampaikan kepada OPD-OPD terkait yang khusus untuk menangani para pelaku UMKM itu untuk lebih fokus dan sebisa mungkin melahirkan produk-produk hukum maupun produk-produk program yang bermanfaat untuk masyarakat terutama pelaku UMKM. Itu penting. Selamat sore Mas Ibnu. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, selamat datang di podcast Kios Koran bersama dengan saya. Masih ingat Mas Ibnu? Masih lah, masih ingat. Ini tim-timnya juga masih ingat. Coba sebutkan namanya satu-satu. Eh, Saya dulu. Hafal nggak sama namanya? Aduh lupa saya sumpah. Ya, itulah. Karena kan setiap hari kan ketemu banyak orang. Oh, Kan yang yes, masih walaupun lupa namanya kan masih ingat wajahnya. Oh, ingat wajahnya, bukan ingat rasanya ya. Ingat rasanya, bukan. maksudnya rasa ngobrolnya. Iya, kembali lagi di podcast Kios Koran bersama dengan saya Nilu Rara yang kali ini kita akan mengobrol terkait UMKM karena dengar-dengar ini Mas Ibnu Alfandi Yusuf yang sebelumnya ini di Komisi A yang kapan hari kita kan mengobrol terkait pemerintahan gitu kan hukum, ya. Dan ternyata sekarang ini Mas Ibnu sudah ada di Komisi B, anggota DPRD Jawa Timur. Nah, betul ya Mas ya? Betul. Itu Jadi mulai kapan itu? per bulan kemarin, kira-kira masih 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Oh, baru banget Baru berarti ya? banget. Jadi memang fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur itu melakukan perubahan formasi dari segi komisi maupun alat kelengkapan. Jadi banyak yang di rolling. Salah satunya saya. Itu yang tadinya ada di Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, itu perundang-undangan itu mendapatkan rollingan untuk masuk ke Komisi B, yang dimana sekarang itu membidangi pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, UMKM dan koperasi dan perekonomian. Oh, Jadi gitu. bidangnya sekarang itu. Yang lain juga banyak yang melakukan yang dapat rollingan dan itu semata-mata dilakukan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk ya biar mengoptimalisasi lah kinerja dari fraksi karena ya mungkin sebelumnya dinilai kurang optimal, akhirnya dapat rollingan dan sekarang saya kira sudah formasi yang tetap untuk 5 tahun ke Sudah depan. fix Insya Allah berarti ya. Udah fix. Berarti yang kemarin mungkin ada kendala-kendala ya Mas Ya, Ibnu ya? baik. Salah satunya kemarin tuh di Komisi E, fraksi PKB yang ditugaskan di Komisi E itu seluruhnya perempuan. Wow. Nah, kami dari fraksi PKB melihat itu kok kurang imbang. Jadi akhirnya ditransfer satu pemain. Pemain. Satu pemain Sepak bola atau kawakan. pemain? Itu Pak Liadi masuk ke Komisi E sekarang. Oh. Jadi Pak Liadi dulu Komisi B, sekarang Komisi E. Saya Komisi A masuk ke Komisi B, dari Komisi E pindah ke Komisi A itu Bu Laila. Oh, Ning Laila ya? Ning Laila, betul. Berarti banyak yang dirombak ya Mas ya? Ya. Tapi sekarang berarti Mas Ibnu mempelajari terkait bidang yang ada di Komisi B dong berarti? Betul, ini Karena sedang kan membaca-baca, mempelajari betul. sebelumnya itu kan masih hampir 1 tahunan kali ya berada di Komisi A yang Betul, sudah ibaratnya ya belajar tentang pemerintahan, hukum gitu kan. Berarti sekarang fix sampai ke 5 tahun ke depan monitoring tentang UMKM, Betul, tani. pertanian, terutama pertanian yang concern saya sebenarnya sekarang itu lebih ke pertanian sih. Oh, oke. Karena dari dapil saya sendiri banyak
dari unsur pekerjaannya sangat banyak petani, bahkan salah satu dapil saya Kabupaten Ngawi itu salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Jadi salah satu concern utama kalau di Komisi B saya ini ya pertanian, terutama ya. Tapi yang lain tetap penting juga. Enak mana Mas? Komisi A apa Komisi B? Kalau dibilang enak, enak semua. Enak semua. Kan kita itu bertugas sesuai dengan proksi dan jatah masing-masing. Maksudnya kemarin waktu di Komisi A dibilang nyaman, tapi kalau saya kira kalau sekarang di Komisi B ini lebih apa ya? Lebih berinteraksi dengan masyarakat aja, karena kan langsung bersentuhan dengan petani, langsung bersentuhan dengan pelaku UMKM, nelayan dan lain-lain. Jadi lebih berinteraksi dengan masyarakat aja. Kalau kemarin kan berhubungannya sama kertas-kertas, berkas-berkas. Lebih pusing ya? Perda, ya nggak pusing juga. Nggak pusing juga. Kalau sekarang kan lebih sering ketemu sama masyarakat, berarti kan sambil refreshing. Betul, gitu kan. sambil ke laut. Oh gitu, ke laut. Kan petani kok di laut? Kan ada petani, kan ada perikanan kelautan juga di Komisi B. Iya, benar. Berhubungan dengan makhluk hidup pokoknya. Oh iya, siap. Kalau kemarin soal ini ya, yang metong-metong gini ya, kertas, berkas, mudah-mudahan perda, gitu lah. Ya, semoga di Komisi B ini lebih maju lagi UMKM-nya. Amin, lebih optimal dan insya Allah lebih menghasilkan dan bermanfaat untuk masyarakat lah, insya Allah. Amin. Dan ini kita membahas bidangnya Mas Ibnu ya teman-teman, karena Mas Ibnu ini membidangi salah satunya adalah UMKM. Betul. Yang dimana UMKM ini naik kelas pastinya di era digital ya kan, karena memang bisa dikatakan melalui digitalisasi ini kunci sukses di era persaingan ketat UMKM saat ini, betul ya Mas Ibnu ya? Betul. Karena memang dunia ini kan sudah berubah ya Mas ya, apa-apa sekarang itu serba online, belanja online, terus jualan juga online, apalagi Mas yang online Mas? Semuanya bisa online lah, belanja, jualan, apalagi main game, bayar judi. pajak. Bayar pajak. Siapa Kok tadi yang judi bilang itu loh? Judi kan online. Iya. Itu juga salah satu bentuk perkembangan zaman yang buruk, maksudnya Iya, contoh yang buruk buruk, perkembangan zaman. benar ya. Bayar Dulu orang pajak. judi itu kan judi ayam, jadi sekarang Iya. online. Dan itu mempermudah aksesnya, dan itu sangat buruk buat masyarakat kan. Berarti sebenarnya digital ini ya bisa bermanfaat, juga bisa menjadikan manfaat yang buruk ya Mas? Iya, betul. Jadi ya namanya tantangannya pasti ada, manfaatnya pasti ada lah. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan gitu. Apalagi sekarang di rumah bisa handphonean, mau ngapain aja tuh bebas gitu kan. Betul. Males ngapa-ngapain tinggal GrabFood, GoFood. Bagaikan gitu. dunia itu ada di genggaman kita lah. Iya, gitu. betul. Semua informasi, semua akses kan ada di handphone. Bener. Ini menurut Mas Ibnu selaku Komisi B DPRD Jawa Timur, ini kenapa sih Mas UMKM naik kelas di era digital itu sekarang menjadi prioritasnya dari Komisi B? Jadi kenapa naik kelas dari para pelaku UMKM ini sangat penting di era digitalisasi ini bagi kami Komisi B dan menjadi salah satu fokus utama, karena sudah jelas bahwa sektor UMKM ini adalah salah satu tulang punggung PAD Provinsi Jawa Timur. Kontribusi pelaku UMKM di PAD Provinsi Jawa Timur ini kalau nggak salah itu mencapai lebih dari 60%, 59% di 2023, dan seharusnya di tahun 2024 dan 2025 itu meningkat karena pelaku UMKM kan terus bertambah, seiring dengan waktu kan. Seharusnya lebih dari 60% sekarang. Jadi itu adalah sektor yang sangat penting di Provinsi Jawa Timur yang benar-benar harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena salah satu tulang punggung PAD di pelakunya kontribusinya sekitar 60% kepada PAD, dan pelakunya itu terakhir saya lihat datanya itu 1,2 atau 1,3 juta di tahun 2023, dan itu harusnya terus bertambah. Kalau saya kira itu malah harusnya data pelaku UMKM-nya itu masih belum terdata semuanya. Sekarang kan penduduk Provinsi Jawa Timur 32 atau 33 juta atau 34 juta. Masa pelaku UMKM-nya cuma 1,3 juta? Saya kira itu mungkin hanya yang terdaftar saja. Saya kira lebih dari 2 juta pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur ini. Dan itu semua berhak dan harus mendapatkan perhatian khusus dari Provinsi Jawa Timur agar bisa naik kelas, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Itu kan tahun 2023 ya Mas. Kalau di tahun 2025 sendiri? Saya masih belum ngecek datanya. Mungkin nanti setelah ini bisa di cross check dan harusnya meningkat ya. Karena
namanya pelaku UMKM ini seiring berjalannya waktu itu pasti bertambah. Ya ibarat kalau di kabupaten saya, di dapil saya di Ponorogo itu seiring berjalannya waktu kan yang tadinya rumah akhirnya jadi toko, akhirnya jualan apa. Apalagi sekarang bisa online. UMKM kan tidak semata-mata itu hanya berjualan secara fisik dan offline saja. Bahkan sekarang bisa dibilang pelaku usaha yang online itu dan banyak yang tidak terdaftar itu juga bisa dibilang pelaku UMKM juga. Oke. Kemarin sempat lihat sih di online jualan oksigen itu dihargain Rp1.000 itu. Kok iso ngono loh orang-orang itu? Ada. Jualan oksigen lah, jualan Iya, udara batu. itu dikasih di dalam plastik terus dijual gitu ya, ada yang beli loh. Lo di TikTok itu ada yang jualan kapal pesiar 800 juta juga ada. Jualan Serius? TikTok shop itu siapa yang beli 800 Tapi juta? nggak terjual kan? Nggak terjual lah, itu ngapain orang Tapi beli? tapi ya sebenarnya ada bahayanya juga Mas Ibnu ya. Iya. Kalau misalnya itu ditipu gimana ya kan? Ya, Banyak kan sebenarnya yang itulah kenapa bersikap bijak dalam bersosial media itu penting dan harus tahu mana kira-kira common sense dalam bersosial media itu penting tuh ya. Salah satunya pentingnya ya, biar nggak tertipu juga kayak gitu kan, macam-macam kan sosial media dan dunia online itu dunia yang bebas. Mau ngapain aja bebas, ada peraturan tapi kan seperti tidak ada peraturan. ya betul. Jadi ya Betul harus sekali. bijak-bijak menggunakan sosial media dan dunia online. Kok iso kapal didol ning marketplace? Suwe-suwe tapi rumah banyak juga sih ya. Banyak. Banyak-banyak Kapal di sopo? Hah? Kapalnya bos, gambarnya wong di foto didol 100 juta. Kapalnya One Piece. Nah, mungkin. Bungkusnya piye? Orang bungkus sih, ngirimnya Pi. Nah, ngirimnya itu benar-benar Mas. Nah, jalur laut iki ngirimnya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal naik kelas Mas Ibnu, yang sebenarnya dikatakan naik kelas itu siapa sih? Omsetnya kah atau pelakunya kah atau apanya? Jadi salah satu definisi naik kelas itu yang jelas pelaku UMKM harus naik kelas dari segi pribadi, personal maupun pengetahuan itu harus naik kelas itu jelas. Kalau dari segi bisnisnya itu bisa dikatakan naik kelas itu ada 3. Mungkin yang pertama itu adalah dari sisi business development, dari struktur usaha dan dari mikro ke arah kecil, mikro Dari atau kecil, kecil. dari ke arah menengah, habis itu ke arah yang besar, itu kan business development. Itu yang namanya salah satu definisi naik kelas itu business development. Yang kedua mungkin dari sisi legalitas, mungkin banyak pelaku UMKM dan pelaku bisnis yang sekarang itu masih belum secara resmi, secara legal sudah terlindungi dari secara hukum. Dan selain legalitas, yang ketiga itu ya salah satunya ya kapabilitas untuk memasarkan dan menjual produk-produknya itu secara online. Apalagi sekarang kan era digitalisasi, era globalisasi, itu penting yang namanya adaptasi. Jangan sampai sekarang itu kan ya mohon maaf banyak sekali pasar-pasar yang tadinya rame sekarang kan sepi. Sepi. Contoh, Mall-mall juga ya. Mall-mall, contoh ibu saya tuh dulu hampir setiap tahun sekali tuh kulaan ke Tanah Abang buat beli baju-baju, habis itu dijual lagi di Ponorogo. Sekarang udah gak pernah. Sekarang toko baju yang punya ibu saya itu udah tutup. Sekarang lewat online. Sekarang jualnya lewat online. Jadi cuman bayar admin satu buat jagain ini, buat ngefoto-foto. Live gitu. Ya, biasanya. live akhirnya. Tapi tokonya tutup sekarang. Jadi jualannya cuman di garasi rumah yang belakang itu ada ruangan kecil, baju dibeber semua di situ, di foto-foto aja. Tapi udah nggak pernah kulaannya pun itu udah nggak pernah di Tanah Abang lagi. Itu secara online juga. Jadi jangan sampai para pedagang pelaku UMKM ini jangan sampai ketinggalan ombak digitalisasi dan globalisasi ini dan harus beradaptasi. Itu yang namanya naik kelas kayak gitu. Oke, berarti memang persaingan di manapun kayaknya ya. Ini kan Manapun. semakin ketat gitu kan. Jadi siapa yang paling cepat beradaptasi ya dia yang menang gitu Betul, kan. betul. Oh, berarti apa ya? Sebenarnya ya kalau jualan di rumah sendiri tuh enak sih, tanpa sewa kontrak, tanpa sewa apa. Tapi mall-mall ini jadi sepi, kasihan Betul, gitu kan. betul. Banyak sekali pasar yang akhirnya direlokasi. Sekarang bahkan pasar Legi Ponorogo itu sekarang udah kosong. Dulu tuh 4 lantai full, para penjual, para pembeli full. Sekarang udah sepi sekali, akhirnya malah tukang parkirannya dijadiin coffee shop, dijadiin angkringan. Saking nggak ada orang yang datang ke pasar sekarang. Tapi Itulah. sebenarnya kalau misalnya di mall-mall itu enaknya apa? Kita bisa nyoba gitu kan. Tapi kalau di Betul. online itu kadang nggak sesuai. Ada yang kemarin itu sempat lihat jualan jas hujan bagus, tapi pas datang itu kayak apa ya? Kayak Kayak plastik. pelembungan gitu. Kayak pelembungan.
Kasihan yang beli gitu kan. Mau nggak Iya. Mas Ibnu kalau mau Iya, iya, iya. diminum gitu. Kan bisa pakai COD. Ada Iya, COD juga bisa sih bener. Kalau nggak sesuai bisa dikembaliin. Nggak ya. semuanya sekarang tuh warga desa apalagi yang bijak dan tahu cara sistem COD loh, kan banyak sekali yang viral itu juga kan. Udah COD tapi nggak mau bayar, padahal kan sistemnya harus bayar, nggak bisa dikembalikan. Itu seperti itu kan harus penting edukasi juga. Iya, iya. Itu kayak gitu. Kemarin juga ada yang pesan handphone, begitu sampai handphonenya itu nggak ada, tapi sama si apa namanya kurir. kurirnya disembunyiin gitu loh, tapi Mm-mm. akhirnya ketangkep sih itu. Itulah Bahaya ya memang ya. Ya ada plus minusnya lah namanya perkembangan zaman ini. Tapi secara tidak sadar tuh masyarakat yang memilih yang lebih praktis pasti, yang lebih gampang lah. Pasti tuh. Menurut Mas Ibnu sendiri nih, strategi UMKM Jawa Timur untuk naik kelas di era digital ini apa aja strateginya? Mungkin Jadi kalau 3 definisi tadi ya, secara business development dan legalitas dan juga apa namanya tadi, kapabilitas untuk pemasaran digital dan lain-lain itu mungkin lebih kita fokusin ke yang ini ya, pemasaran digital dulu ya. Jadi di Komisi B itu juga ada program yang sedang kita lakukan, yaitu pelatihan UMKM Go Digital. Go Dan Digital. Business Development Service, workshop plus bazar, KUKM Expo atau PADI Hybrid Expo untuk pameran dan akses pasar, pendampingan UPT, pelatihan koperasi dan UKM, serta kolaborasi dengan BUMN atau platform e-commerce untuk pemasaran dan logistik. Jadi itu semua program-program yang sudah dirancang oleh Komisi B, pelaksanaannya masih belum saya cross check lagi pasti, tapi nanti kami kawal betul. Tujuannya jelas untuk agar para pelaku UMKM itu bisa naik kelas. Jika memang pelaku UMKM itu 1,5 juta, ya kita usahakan minimal 1/3 500.000 kita jaring melalui program-program ini agar bisa naik kelas nanti. kalau misalnya ngomongin pelatihan, tapi sebenarnya pelatihan aja itu kan nggak cukup ya Mas ya. Betul. Harus ada pendampingan, kemudian diarahkan ini habis apa ya maksudnya ada pengawasannya juga. Sampai sejauh ini gimana? Jadi memang betul bahwa pelatihan aja itu nggak cukup. Tapi yang namanya pelatihan dan memberikan wawasan itu memang awal yang harus dilakukan. Jadi apalagi kalau nanti sudah dilatih, udah pendampingan tapi nggak ada modal. Nah itu yang paling susah itu kan, yang itu sebenarnya permodalan. nomor 1 itu sih Mas, bukan pelatihan. Jadi pelatihan udah punya ilmu nih, udah paham, tapi pas Modalnya mau mulai, nggak ada. modalnya nggak ada. Benar. Nah itu juga itu yang salah satu. dirasakan. Betul. Mm-mm. Memang itu kan juga mungkin tugasnya dari Komisi B ya untuk Ya. bagaimana caranya supaya UMKM di skala yang paling kecil sendiri ini yang apa ya sudah punya ide, punya barang yang mau produk yang mau dijual, tapi mereka ini masih apa namanya nggak ada modal Ada gitu. Jadi, perizinan. Perizinan. Saya tuh mengisi seminar terkait bisnis dan UMKM, terkait para pengusaha muda itu sangat sering. Karena Mas Ibnu ini pembisnis. Ya, Iya kan? sebelumnya bisnis dulu baru masuk ke politik. Iya, pembisnis muda. HIPMI, guys. Betul. Dan biasanya diundang atas nama HIPMI saya. Oh gitu, Himpunan Pengusaha Himpunan Muda. Nah, itu Pengusaha saya Muda. ngisi ke kampus-kampus. Oke. Nah, setiap pertanyaan itu pasti pertanyaan utama itu pasti modal. Mau sebesar apapun idenya, sekreatif apapun idenya. Tapi kalau sudah ke pentok masalah modal itu kan sudah susah. Iya. Mau dikatakan. Tapi selalu yang saya tekankan kepada teman-teman apalagi yang masih muda itu bahwa sekarang di era digitalisasi, di era globalisasi sekarang itu tidak semata-mata, walaupun modal itu sangat penting juga, walaupun salah satu yang terpenting, tapi banyak sekali usaha dan effort yang bisa dilakukan itu bahkan tanpa modal. Oh gitu. Contoh saya jualan online aja itu butuh modal apa? Cuman butuh HP kan nggak mungkin nggak punya Iya. orang zaman sekarang. Betul. Itu mungkin bikinlah skema produk dulu, bikinlah skema bisnis dulu. Bahkan sekarang tuh banyak funding-funding yang bisa memberikan dana kepada suatu usaha yang masih dirintis itu agar diberikan biaya untuk pengembangan bisnis. Itu namanya funding kalau di dunia akuntansi ya. Jadi sistemnya nanti bikinlah bisnis proposal atau rancangan bisnis yang sudah terstruktur gitu, diserahkan, kita pitching itu apa ya biasanya? Presentasi kepada orang dari funding itu,
kita kira-kira bisnisnya seperti apa, nanti ke depannya revenue-nya seperti apa, profitnya bagaimana, perkembangan bisnis seperti apa. Nanti kalau itu cocok itu bisa diberikan dana. Oh gitu. Banyak sekali sekarang itu proxy-proxy dan platform-platform untuk melakukan funding. Itu salah satu contoh mendapatkan modal secara gratis ya. Tapi harus kritis, harus bisnisnya itu strukturnya harus bagus dan harus jelas arahnya. Nah, itu kan biasanya kalau misalnya kalau dibilang kritis itu kan pasti bisnis-bisnis yang agak Unik. menengah, iya menengah ke atas lah ya ibaratnya, atau yang betul. skala kecil pasti kan belum bisa kan Mas Kalau ya. skala kecil nggak bisa. Nah. Biasanya dari funder kayak gitu tuh dari para funding seperti itu dari dunia financial kayak gitu nggak menerima untuk bisnis kecil. Makanya minimal kalau belum punya modal yang besar itu harus punya ide yang besar. Minimal itu. Mantap Mon. Apalagi kalau punya ide besar dan modal yang besar, wah, itu Wah. tinggal eksekusi aja. Itu mah nggak usah ditanya, udah langsung gaspol. Nah, tapi untuk pendampingan masalah modal ini untuk para pelaku UMKM yang menengah ke bawah ya, itu dari kami juga ada salah satu untuk membantu akses pembiayaan untuk UMKM juga untuk upgrade digital, yaitu tersedia berbagai skema, contoh KUR dari bank, program pembiayaan mikro lewat koperasi dan kolaborasi dengan fintech. Nah, fintech itu tadi yang saya sebutkan, kolaborasi dengan fintech. Jadi Komisi B juga mendorong agar pembiayaan dikaitkan dengan paket pendampingan, training, dan bisnis plan agar kredit dimanfaatkan efektif dan tidak menambah resiko dari bad debt-nya itu tadi. Jadi ya, apalagi KUR itu juga sebenarnya KUR itu sangat-sangat bermanfaat juga bagi pelaku UMKM. Tapi kalau saran saya yang bisa saya ucapkan kepada pelaku bisnis, apalagi yang masih menengah ke bawah atau menengah, itu kalau memang berencana mengambil KUR itu harus jelas arah bisnisnya, jangan sampai uang yang sudah dikreditkan, yang udah dipinjam dari bank itu akhirnya tidak digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Dan itu sangat sering terjadi, banyak sekali teman saya yang seperti itu. Terus itu uangnya kemana? Buat beli mobil? Macam-macam akhirnya Biasanya anak muda kan dapat duit, awalnya pingin-pinginan punya UMKM, ternyata nggak konsisten bisa. bahkan bunganya itu kan kecil banget. Itu sudah salah satu subsidi dari pemerintahan kepada bank itu kan. Kemarin bahkan Menteri Keuangan yang terbaru itu menggelontorkan 200 triliun yang terbaru itu buat kredit untuk para pengusaha. Itu biar apa? Biar ekonomi itu muter. Biar perekonomian di masyarakat itu muter. Akhirnya pelaku usaha bisa meminjam, bisa menggunakan kredit untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi ya itu pesan saya, kalau memang harus mengambil KUR atau pinjaman ke bank, gunakan sebaik-baiknya, jangan tidak bertanggung jawab. Karena ya nanti kalau udah digunakan foya-foya, digunakan secara tidak bertanggung jawab, tinggi macem-macem, apalagi buat hal-hal yang tidak baik ya. Nanti pas waktunya bayar cicilan, bingung, bisnisnya jadi kolaps, jadi bangkrut, dia nggak bisa bayar cicilan, wah semakin hancur hidupnya. Bener. Makanya harus kadang hati-hati. kabur gitu kan, Kadang kabur. Lah, ini sengguyang-guyang kayak biasa. Oh, Makanya harus bijak. Iya sih, banyak sih yang kayak gitu Banyak sih. sekali. Padahal sudah memudahkan, pemerintah itu sudah memudahkan akses Mudah modal. banget sih itu, Mas. Kita sudah memberi pengetahuan, memberi akses salah satunya kepada fintech, kepada funding perusahaan seperti itu. Tapi ya itu tadi, yang pertama ya harus bertanggung jawab sebagai pelaku usaha. Gitu. Mas Ibnu ada nggak cerita apa ya, kisah nyata, tapi bukan di TV nih ya, storytelling gitu Sinetron. kan? bukan. Jadi mungkin di dapilnya Mas Ibnu sendiri, adakah mungkin tetangga atau mungkin yang Mas Saya Ibnu? sendiri. Ya, Mas Ibnu sendiri juga mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di sini, bagaimana sih tips supaya mencapai keberhasilan tingkat lokal lah, jangan sampai minimal tingkat lokal dulu. Apakah dibutuhkan konsistensi, kemudian apa yang harus dilakukan supaya ini tuh tetap konsisten, jangan cuman berhenti jangan cuman di awal aja tapi tidak ada kelanjutannya gitu. Jadi kalau berbicara tentang cerita atau pengalaman itu, kan saya ada beberapa bisnis, tapi saya ceritakan bisnis yang Paling cetar bisnis lah ya. development-nya enggak, malah justru yang saya kira saya bangun dari nol sampai sekarang itu sudah 6 tahun. Wow. Itu kan coffee shop saya, cafe saya, itu tuh bener-bener dari nol. Modalnya, ini mohon maaf ya, modalnya tuh hanya 30 juta.
di luar tanah, tapi tanahnya ngontrak, masih ngontrak kita nyewa. Modalnya hanya 30 juta, itu mesin apa, renovasi dan lainnya hanya 30 juta. Jadi dengan modal seperti itu, mungkin pertamanya terseok-seok kami. Tapi itulah yang pentingnya, di mana dua hal tadi, yang salah satunya di definisi naik kelas tadi, yaitu business development dan juga pemasaran digital tadi. Nah, yang pertama, kami di tahun pertama itu pengunjungnya itu di data kami itu tidak lebih dari 50 orang per hari. Tapi akhirnya kita berpikir gimana nih agar bisa berkembang ide-ide business development apa yang bisa kita lakukan untuk bisnis ini. Akhirnya kita renovasi sedikit demi sedikit. Kita kasih stiker yang tadinya kita nuansa kafe Jawa, akhirnya kita rubah menjadi nuansa konsep Jepang sekarang. Oh, sekarang Jepang. Jadi banyak stiker-stiker Jepang, lagu yang kami putar pun lagu-lagu Jepang, nama-nama menunya kita rubah. Akhirnya itulah yang namanya pentingnya business development. Akhirnya masyarakat jadi tertarik karena mungkin bisa dibilang salah satu kopi yang bernuansa Jepang di Ponorogo itu mungkin awalnya dulu coffee shop saya. Itu pertama. Yang kedua, kita mikir dalam business development itu penting yang namanya punya USP, unique selling point. Jadi apa sih yang unik dari coffee shop ini dan cafe ini? Yang beda dari yang lain gitu. Cafe di Ponorogo itu ada 3.000 lebih. Jadi kalau semuanya sama kan masyarakat jenuh pasti. Jadi kita harus menentukan apa yang unik dari cafe saya. Karena saya mikir belum ada cafe di Ponorogo itu cafe anak muda. Kalau angkringan banyak lah. Iya. Itu yang buka dari jam 6 pagi, jam 5 pagi, terutama di hari weekend. Akhirnya kita cetuskan namanya Toko Kopi Pagi. Mergan. Toko Kopi Pagi. Iya, akhirnya banyak mengundang awal-awal tuh komunitas sepeda, Iya, komunitas gitu ya. goes, komunitas jalan lari, komunitas lari, iya. komunitas olahraga pagi. Karena pagi-pagi, jam 6 Betul. pagi gitu. Mereka habis olahraga, akhirnya nongkrong di kafe kami. Kita buat suasana yang teduh, kita Ada saljunya nggak? Biasanya kan Jepang ada salju. Nggak ada. Oh, aduh. Berarti besok harus tambahin salju. Gitu kali ya? Biar unik gitu kan. Jadi akhirnya kita mencetuskan USP tadi, perbedaannya tadi, selain kita mengupgrade konsep, kita menentukan apa yang unik dari bisnis kita. Setelah itu udah mulai berkembang tuh, udah mulai 100 cup per hari, 200 cup per hari. Ya banyak ya, berarti ya 200 cup loh. Itu 2019 berarti masih ya kan? 2020, sekarang berapa sih? 25. 19 kali ya? Saya agak lupa malahan sampean. Yang punya lupa ini gimana? 19. 19 masih Covid. Iya pas Covid. Iya. Nah, kita tuh jadi tantangan kita waktu itu, kita buka kafe waktu Covid. Itu tantangan Biasanya besar. kan orang-orang pada ini ya, amblas gitu kan. Ini Kita malah buka kebalikan. bisnis. Karena apa? Pertamanya tuh saya bikin bisnis itu cuman pengen punya tempat nongkrong buat teman-teman circle saya sendiri. Oh, Pertama. Biar kalau nongkrong nggak bingung-bingung wes ning Betul, nggon pasti kowe itu. Jadi gitu. base camp dulu tuh. Paling Oke. sehari cuma yang nongkrong teman-teman kita doang itu aja paling 20 orang, 30 orang. Tapi akhirnya kami kayak, oh kita harus kembangin nih. Sampai yang terakhir akhirnya kita beri sentuhan marketing secara digital, secara online. Kita bikin account Instagram, account online, dan kita daftarkan ke Grab. Kita berani bayar promo-promo, kita berani bayar agar nanti dari Grab dan GoFood-nya itu bisa memberi promo. Ini boleh ya ngomongin Gratis brand ya? ongkir. Gratis ongkir dan seperti itu. Akhirnya kita berani melakukan itu. Akhirnya sekarang banyak juga pemesanan online. Sekarang lebih dari 300 cup, 400 cup sehari. Sehari. Itu belum weekend ya. Itu average-nya. Wah, berarti besok kalau kita ke Ponorogo, sabil lah kita nongkrong-nongkrong Boleh. ke kafe kopi pagi. Mergan. Tapi sekarang kopi paginya tuh udah dihapus. Hah? Unique selling-nya karena udah lama kan, Oh, dan orang-orang oke. udah otomatis di benaknya itu bahwa coffee shop saya tuh bukanya pagi. Akhirnya sekarang cuma toko kopi Mergan aja. Oh. Dulu awal-awal toko kopi pagi Mergan itu buat jadi gebrakan aja. Oke, supaya diinget, gampang Itu diinget gitu yang namanya kan. business development, salah satu strategi itu dulu. Nah, itu contohnya. Berarti salah satu tipsnya itu ya Mas Ibnu ya. Jadi harus kreatif dan harus kritis lah, harus adaptasi. Namanya bisnis itu kan, apalagi dunia bisnis yang Blue Ocean ya. Blue Ocean itu maksudnya banyak kompetitornya, kafe, iya. restoran, apa itu tuh harus Banyak kreatif. sekarang. Harus kreatif betul. Apalagi kopi-kopian itu kan banyak ya Mas. Wah, banyak sekali. Ponorogo tuh kalau bisa dibilang kabupaten yang orang ngopi semua aja.
angkringan. Kalau Wah, di sana angkringannya itu Oh, banyak sekali. ya angkringan ya? Ada, Banyak Bro. sekali angkringannya. Khusus angkringan. Enak ya. Soalnya masyarakat Ponorogo kalau sehari gak ngopi tuh Ada ada yang kurang. gitu. Ada yang kurang. Pusing lah ya kalau nggak ini. Oke, itu sedikit cerita dari Mas Ibnu Cerita ya. pribadi, bukan sinetron ini Bukan ya. bukan tetangga, bukan sinetron, kisah nyata ini ya, kisah nyata Iya. dari Mas Ibnu. Sekarang ini kita ngobrolin lagi tentang Komisi B-nya nih Mas Ibnu. Oke. Sebenarnya peran dari Komisi B featuring OPD ini tuh tugasnya seperti apa dan ada batasannya nggak sih kira-kira? Yang pertama pasti jelas bahwa fungsi kami di Komisi B bersama OPD dan alat kelengkapan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur itu yang jelas pertama itu adalah fungsi legislasi. Jadi harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita mempermudah yang namanya legislasi dan penganggaran dan pengawasan pada OPD mitra, terutama mitra terkait seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindak, Bapeda, dan Bapeda Ekonomi. Nah, itu kita permudah dan kita lancarkan untuk legislasi peraturan dan penganggarannya untuk OPD-OPD terkait. Dan juga Komisi B memfasilitasi kebijakan, mengawasi realisasi anggaran program UMKM, dan mendorong koordinasi antar OPD dan stakeholder, terutama perbankan dan telco platform, supaya programnya itu bisa berjalan secara sinergi dan bisa lancar bersama para OPD. Itu pastilah setiap hari kita sering rapat bersama OPD dan itu pasti kami sampaikan juga bahwa salah satu sektor yang penting di Jawa Timur dan salah satu kontributor terbanyak dalam PAD itu kan sektor UMKM. Jadi kami selalu sampaikan kepada OPD-OPD terkait yang khusus untuk menangani para pelaku UMKM itu untuk lebih fokus dan sebisa mungkin melahirkan produk-produk hukum maupun produk-produk program yang bermanfaat untuk masyarakat terutama pelaku UMKM. Itu penting. Pasti itu. Berarti melakukan ini ya pengawasan itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian mendorong supaya jalinan kerjasama ini tetap terjaga. Betul. Menurut Mas Ibnu sendiri indikator dari keberhasilan yang dipakai untuk naik kelas dari UMKM yang ada di Jawa Timur itu apa? Yang jelas, kan saya tuh ceritakan dari pengalaman saya pribadi tadi, indikator dari kenaikan kelas itu pasti adalah kenaikan omset, itu pasti. Yang tadi kan saya tadi 50 cup, 20 jadi sampai ratusan. Itu pasti yang pertama. Itu Mas Ibnu, ada tantangannya sih sebenarnya dari pelaku UMKM. Saya sendiri juga pelaku UMKM tapi masih kecil sekali. Apa, Mbak? Saya suka masak-masak kebetulan. Masak apa Jadi ini? bisa lah ya masakan saya Catering, dimasukin catering. ke Catering. Oh, ini ada yang unik juga di coffee shop saya. Coffee shop saya itu tidak menjual makanan apapun. Jadi Kak Sidol khusus yang minuman ngomong. aja. Kak Sidol. Oh, udah Mau banyak. tak titipin tadi, Mas? Karena agar kita membebaskan para pengunjung itu membawa makanan sendiri. Jadi banyak yang serius? bawa Boleh berarti? batagor, bawa telur gulung, bawa apa. Jadi pada bawa dari luar karena dekat alun-alun coffee shop saya. Oh, berarti Belinya nggak di alun-alun. apa-apa? Jadi kita membebaskan. Itulah bedanya dari seninya yang lain ya. ya. Biar orang-orang kan dilarang membawa makanan loh. Kita nggak, kita bebasin aja, kita nggak jual makanan, kita menjual minuman aja. Bawa rantang nggak apa-apa berarti ya? Bebas mau makan-makan bareng. Bebas. Bahkan ada yang depan kafe saya itu akhirnya temennya inisiatif jualan bakso pakai gerobak. Biar yang ngopi di situ kalau lapar beli bakso. Baik, Keren kita loh, bebasin keren. aja. Jadi itu uniknya. Oh, Salah tadi satu. kan belum diceritain ternyata berarti emang khusus buat ngopi. Kita khusus jualan banyu, Banyu. air kehidupan. Duduk banyu moto tapi ya. Akhirnya bisa jadi sentra UKM itu nanti. Iya, betul. Dan kita bebaskan. Kayak teman saya yang jualan bakso itu nggak saya tarik sepeser pun. Silahkan mau jualan Berarti bakso silahkan. saya besok jualan di situ depannya nggak boleh, apa-apa, Mas? boleh, Sampai boleh. ngulek. Bebas. Mau jual apa? Yang penting kan bukan jual dir. Jual makanan. Bukan jual makanan. Nah, ini Mas Ibnu tadi kan Mas Ibnu bilang tentang omset ya. Ini Ya. kan banyak sekali pelaku UMKM itu masih belum bisa caranya mengatur pendapatan dan pengeluaran. Apa ya ibaratnya ya kita bukan anak akuntansi Pembukuan ya. gitu ya. Pembukuannya Wah, itu penting juga tuh. Nah, itu kan yang sering terjadi, kita cuma sekedar jualan, terus wah lumayan rekeningnya nambah dikit bisa buat apa gitu kan. Tapi ternyata setelah saya pelajari salah gitu kan. Yang harusnya bagaimana, Mas? Pentingnya Pembukuan. pertama itu pembukuan itu penting banget. Dan salah satunya yang gampang-gampang aja lah. Pentingnya memisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi itu penting.
Oh, itu itu harus pertama ya? kali harus, sangat harus. Itu biar cash flow-nya itu terpantau, pengeluarannya itu jelas, tidak hanya oh nanti pengeluarannya nanti jangan-jangan kalau masuk rekening pribadi buat beli apa, Nah, nanti ini akhirnya nggak uangnya. kelihatan untungnya. Karena kenapa harus dipisah? Karena keuntungan yang ada di bisnis itu di tahun pertama, kalau saya ya prinsip saya di tahun pertama dan tahun kedua itu belum diambil. Keuntungan tahun pertama dan tahun kedua itu digunakan untuk mengembangkan bisnis, untuk bisnis Oh, development. Jadi saya sabar belum mengambil keuntungan. Pokoknya keuntungan yang direkin di bisnis itu buat mengembangkan bisnisnya lagi, buat beli stiker-stiker, buat beli ornamen-ornamen Jepang, buat renovasi beberapa hal, buat nambahin tempat duduk dan lain-lain. Jadi kita belum ambil untungnya. Jadi kalau dicampurin ke rekening pribadi kan jadi nggak kelihatan. semerawut Bingung, nanti, heeh. bingung nanti. Oh, Itu berarti salah tahun satu. 1 sama tahun 2 ini tipsnya jangan diambil dulu untungnya. Ya beda-beda. Kan orang-orang kan beda-beda. Tapi sebenarnya itu caranya. tips yang ampuh sih Mas menurut. Ampuh. Jadi kita ketika mau maksudnya kalau Mas Ibnu punya kafe dibikin apa lagi kan modalnya ya dari situ tadi, dari untungnya yang masuk gitu kan. Tapi kalau dicampur jadi satu sama rekening pribadi itu malah Tapi aduh, kenapa saya modal bilang lagi. macam-macam dan stylenya itu beda-beda? Karena kalau itu bisnisnya adalah satu-satunya mata pencarian itu nggak bisa dilakukan. Terus kalau 1 tahun dan 2 tahun pertama nggak diambil, makan dari mana gitu? Iya benar sih. Jadi itu bisa dilakukan kalau ada revenue stream yang lain, ada pendapatan yang lain. Gitu. Oke. Bolehlah dicontoh tipsnya ya. Terakhir nih Mas Ya. Ibnu. Pesan dan kesan untuk pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur supaya bisa naik kelas dari Mas Ibnu. Pesan dan kesan saya kepada teman-teman, kepada para bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, Yang ada mas-mas. di sini. Jadi cari jodoh dong lagunya itu nanti. Jadi pesan saya kepada teman-teman, kepada semua pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur terutama, itu kita penting sekali untuk bisa naik kelas agar bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Timur khususnya, bisa meningkatkan lagi kontribusi terhadap PAD, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan roda ekonomi bisa jalan. Itu penting yang namanya naik kelas. Definisi naik kelas tadi udah saya jelaskan bahwa salah satunya kan selain legalitas, selain pengembangan dari sektor digital dan pemasaran online dan juga business development, itu juga kalau sudah mencapai level tertentu itu bisa sampai ekspor impor. Nah, kalau bisa mencapai itu kan sudah luar biasa, bukan lagi UMKM. Maka pesan saya bagi teman-teman, terus semangat agar semua pelaku UMKM bisa naik kelas. Mungkin sekarang pelaku UMKM masih 1 juta, 2 juta, tapi harapan saya ke depannya bisa terus bertambah dan bisa hampir semuanya naik kelas agar bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan roda ekonomi. Dan juga terakhir tadi buat teman-teman yang terkendala masalah modal, ingat bahwa pemerintah dan di zaman sekarang ini banyak sekali akses untuk mendapatkan modal. Yang penting yang perlu dikutip tadi dari kata-kata saya, kalau belum punya modal yang besar, itu harus punya ide yang besar. Jadi itu. Terus semangat buat para pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur. Mantap. Keren Mas Ibnu. Terima kasih. Ya ampun, ini kita harus belajar banyak sama Mas Ibnu ini terkait UMKM supaya Sama-sama belajar. bisnisnya jadi luar biasa gitu Amin. kan. Baik, terima kasih Mas Ibnu Alfandi Yusuf dari anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini kepada teman-teman dari podcast Kios Koran. Matur sukseme. Terima Apa itu matur kasih. sukseme? Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Thank you Sama-sama. gitu kan. Terima Oke. kasih ya. Terima kasih kalau gitu kita ketemu lagi ya teman-teman di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Bye bye.